Apa kabar Indonesia Pagi? Kita buka dengan informasi kebakaran yang diduga akibat korsleting arus pendek listrik. Sejumlah kios di Pasar Manis Ciamis, Jawa Barat ludes terbakar. Inilah detik-detik ketika api melalap sejumlah kios di Pasar Manis Ciamis, Jawa Barat pada Kamis malam. Pedagang dan warga setempat yang panik mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Meski kondisi cuaca sedang hujan, namun api tetap sulit dipadamkan. Menurut sejumlah pengguna jalan, api pertama kali terlihat dari salah satu kios di Blok A, Pasar Manis. Lantaran banyak material yang mudah terbakar, api ini dengan cepat justru langsung menjalar ke kios-kios lainnya. Petugas damkar Ciamis mendatangkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Setelah beberapa jam, api akhirnya bisa dipadamkan dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diketahui pasti penyebab kebakaran ini belum dan masih dalam penyelidikan, namun diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Putri. Selamat pagi, dan juga pemirsa. Philip. Wah, udah lama nih nggak ngeliat Putri, ya kan? Iya, lagi pusing nih, saya lagi pusing. Saya tuh nggak tidur loh, Philip. Loh, kenapa? Saya lagi ngitungin gitu kan, kira-kira kalau saya punya uang 1000 T gitu ya, 1 kuadriliun gitu, kira-kira itu setinggi apa ya? Saya dari tadi tuh ngitungin gitu, kalau misalnya 10 juta 1 senti dikumpulin jadi 1000 T, kira-kira bisa sampai 1000 kilometer. Itu jauh deh pokoknya, itu jauh. Atmosfer aja itu sekitar 560 kilometer dari daratan begitu pokoknya ya. Tinggi. Nah, itu bisa lihat luar angkasa kita, Philip, kalau uangnya ditumpuk gitu. Itu kan itu kan tinggi. Nah, ini kalau saya punya uang 1000 triliun, itu saya bisa menggaji Cristiano Ronaldo selama 303 musim. Di Indonesia? Di Indonesia, karena gajinya Cristiano Ronaldo itu satu musimnya di Arab Saudi dia main 3 triliun. Oke, tapi kira-kira kalau di Indonesia mau nggak kendaraannya diisi Pertalite? Pertanyaannya itu kan. Masa ya mobil Bugatti diisi Pertalite kan itu begitu? Juga ya. Belum tentu mau. Pokoknya banyak deh sumber yang kayak 1000 triliun itu bisa membuat 5 juta rumah seharga 200 juta gitu kan untuk masyarakat. Pokoknya Putri aja nggak bisa tidur, saya juga kalau pegang duit 1000 T nggak bisa tidur lah pokoknya. Udah berapa duit kita? Oke pemirsa, jadi kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini kita akan bahas bagaimana perkembangan terupdate. Jadi ada rencananya ya, Putri dan juga pemirsa, ini kemarin sudah dipanggil sama Komisi 12. Ada rencana Pertamina juga akan dipanggil oleh pihak dari Komisi 6 DPR RI untuk dimintai keterangan. Oke, nanti kita bahas ya di dialog kita pada hari ini. Tapi sebelum itu kita punya informasi menarik untuk Anda pemirsa. Di antaranya ini ada kegiatan berkonvoi sambil membawa senjata tajam. Nah, sejumlah remaja di kota Bengkulu ini diringkus polisi. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah senjata tajam seperti celurit dan juga pedang. Dalam video inilah aksi sekelompok remaja yang diduga anggota geng motor di kota Bengkulu saat konvoi sambil membawa senjata tajam. Video ini bahkan diunggah para pelaku ke media sosial hingga membuat resah warga kota Bengkulu. Mendapat laporan dari warga, tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bergerak cepat dan langsung meringkus 7 orang pelaku yang rata-rata masih di bawah umur. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam seperti celurit panjang dan pedang dari kediaman para pelaku yang dibawa ke Polresta Bengkulu. Dari keterangan polisi, para pelaku berasal dari salah satu geng motor yang ada di kota Bengkulu yang sebelumnya pernah ditangkap. Para pelaku diduga melakukan aksi tersebut ini untuk menantang geng motor lainnya. Biasanya geng motor ini tidak hanya tawuran, tapi juga ada berita lainnya, ini puluhan pemuda yang tengah melakukan aksi balap liar. Ini lari kocar-kacir menggunakan sepeda motornya hingga ke tengah sawah ketika dikejar polisi yang menggelar razia. Nah, ini kita lihat ya tadi ya videonya ya, sampai nyungsep ke sawah karena para pemuda ini panik pemirsa saat petugas kepolisian ini tiba di lokasi.
Mereka membubarkan diri dan beberapa bahkan tidak tahu lagi arahnya kemana, akhirnya nyungsep ke sawah gitu ya. Dan lucunya lagi, ini mereka itu tidak menaiki kendaraannya, jadi mendorong juga itu ya, mendorong. Betul, karena tidak bisa jalan juga karena sudah nyungsep di tengah sawah, beberapa kendaraan pun terpaksa ditinggal oleh pemiliknya. Nah, usai diamankan ini, puluhan kendaraan dan pemiliknya ini dibawa ke kantor polisi guna untuk diberikan pembinaan. Kalau saya yang di situ, saya alasannya ke polisi habis bajak sawah pakai motor. Atau kalau nggak kasih hukuman nih, dorong motornya sampai ke polsek atau ke polres gitu kan, jadi biar olahraga lah sehat kan jadinya. Ya pemirsa, nah biasanya juga para geng motor ini tidak lain adalah pelajar ya. Betul. Kalau kita lihat ini informasi saat ini ada 2 kelompok pelajar yang saling serang dengan menggunakan senjata tajam di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana laporannya ini ada seorang pelajar yang terluka dan seorang pekerja sekitar lokasi kejadian kehilangan sepeda motornya di tengah tawuran. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana rekaman video amatir ketika 2 kelompok pelajar ini saling serang di Jalan Sunter Permai Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Tadi kita juga sudah melihat bagaimana salah seorang pelajar ini terjatuh, kemudian diserang oleh kelompok musuhnya hingga terluka di bagian kaki dan tangan. Nah, kedua kelompok pelajar itu diketahui merupakan siswa sekolah menengah pertama, masih SMP loh, Put. Sementara itu, nasib naas dialami salah seorang pekerja di sekitar lokasi kejadian. Ia kehilangan sepeda motornya yang ditinggal di tengah kejadian dan diduga dicuri oleh salah seorang pelaku tawuran. Para pekerja sekitar kawasan mengaku resah dengan seringnya tawuran menggunakan senjata tajam dan kasus ini telah ditangani oleh Polsek Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kalau ngelihat dari bakat mereka yang larinya bisa kenceng gitu, harusnya mereka bisa jadi atlet sih sebetulnya. Atletik, ini. Betul, harusnya bisa diarahkan ke yang positif, gitu ya. Betul. Kalau dari yang lempar-lempar batu juga bisa jadi lempar lembing. Untuk cabang olahraganya. Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat beberapa berita pembuka kita, tapi juga kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas. Sudah ada rekan kami, Brigadir, ini Brigadir kesayangan saya nih. Saya nunggu pantun dari Philip nih. Ada Brigadir Yasinta yang akan melaporkan bagaimana kondisi jalanan terkini. Silakan Brigadir Yasinta, pada pagi hari ini sudah macet atau belum nih? Ya baik, terima kasih Philip dan juga Putri di studio, dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Ramayana Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran dan terpantau cukup padat, khususnya dari Kalibata yang akan menuju Depok maupun yang akan mengarah Cilandak. Hal yang sama juga terlihat dari Depok yang akan menuju Kalibata atau Cilandak, begitupun arah sebaliknya. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlu diketahui bahwa kawasan ini menjadi salah satu titik rawan kemacetan, mengingat kawasan ini merupakan jalan utama yang menghubungkan Jakarta dan Depok, serta merupakan jalur alternatif untuk menghindari ganjil genap. Pelambatan kecepatan juga terjadi karena banyaknya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di sekitar pasar maupun yang akan menyeberang jalan menuju stasiun Pasar Minggu. Selain itu kami juga menemukan banyaknya pengendara yang melawan arah maupun memotong arus. Mayoritas pelanggaran ini dilakukan oleh pengendara roda 2 yang datang dari arah Jalan Ragunan dan memotong arus menuju Jalan Raya Pasar Minggu untuk memasuki Jalan Masjid Al-Makmur. Dan pengendara yang melawan arah ini umumnya ingin memotong jalan menuju Jalan Raya Condet. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi pejalan kaki saat menyeberangi zebra cross di Jalan Raya Pasar Minggu karena kendaraan datang dari 2 arah yang berlawanan. Kepadatan lalu lintas juga diperparah dengan keberadaan ojek pangkalan yang parkir di bahu jalan dan mengokupasi trotoar, serta angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk menaik turunkan penumpang.
Sementara itu berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 252 kasus laka lantas dengan rincian 28 meninggal dunia, 41 luka berat dan 326 luka ringan. Untuk itu kami himbau para pengendara agar selalu patuhi peraturan lalu lintas, saling menghargai sesama pengguna jalan, utamakan keselamatan dalam berkendara dan tidak melawan arus karena rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Simpang Ramayana, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan. Aura kasih duet bareng Cita-Citata. Cakep. Terima kasih Brigadir Yasinta atas laporannya. Cuma saya agak bingung, ini masih Jumat tapi udah nyampe di Pasar Minggu. Cakep. Bukan pantun ya? Bukan pantun. Ini masih hari Jumat, dia udah laporannya udah di hari Minggu. Oh iya. Karena tadi lokasinya di Pasar Minggu. Harusnya di Pasar Jumat ya, tapi di mana Pasar Jumat ya, Philip ya? Oke lah, kalau begitu apa kabar Indonesia Pagi juga akan udah istirahat dulu deh ya, agak serak juga nih. Biar istirahat dulu, kita akan kembali dengan berita dari Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Kemarin Komisi 12 DPR RI bersama Kementerian SDM melakukan inspeksi mendadak di 2 SPBU yang berada di kawasan Cibubur nih, Putri Windasari. Ya, rencananya hari ini akan diumumkan nih hasil dari uji sampel. Di antaranya ini ada RON 90 dan RON 92. Ikut informasi selengkapnya untuk Anda. Salah satu zona ini perkara RON 90 ya. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI mengambil sampel BBM RON 90 dan RON 92 di SPBU. Sidak dilakukan menyusul keresahan di masyarakat terkait skandal korupsi BBM oplosan oleh Pertamina. Dari sidak itu, Komisi 12 DPR mengambil beberapa sampel bahan bakar untuk diuji. Apakah ada campuran 2 jenis bahan bakar yang berbeda? Jadi nggak ada itu skema oplosan tuh nggak ada. Jadi di dalam mineral maupun batu bara kan, itu skema blending itu betul. Contoh misalnya di batu bara untuk PLN, skema penugasan PLN itu garnya kebutuhannya hanya kebutuhan 4.300, tapi domestic market obligation itu berlaku rata, kan? Dan setiap tambang itu berbeda-beda. Nah di situ diizinkan, itu skema sah-sah aja kalau blending itu, selama tidak menurunkan kualitas. Ketentuan yang mau dituju di angka berapa itu? Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 tersangka atas kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Total kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rizka Salsabila, Gunadi Cahya, TV One mengabarkan. Aromanya berbeda aromanya. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina. Kedua tersangka yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Maya Kusmaya dan Edward Korne selaku VP Trading Operation Pertamina Patra Niaga. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patra Niaga periode 2018-2023. Dalam kasus ini, Maya Kusmaya dan Edward Korni melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92 atas persetujuan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rifa Siahaan. Hal itu tentu menyebabkan pembayaran impor produk kilang minyak dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Maya Kusmaya juga memberikan persetujuan kepada Edward untuk mencampur bahan bakar minyak jenis RON 88 dengan RON 92 untuk menghasilkan RON dengan spek tertentu. Selain itu, Maya dan Edward membayar produk impor kilang dengan metode spot yang mengakibatkan harga lebih tinggi dibandingkan metode pemilihan langsung. Pertama
pertama yaitu Maya Kusmaya ST, MSD, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terhadap tersangka Edward Corner ST selaku FV Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. Kedua tersangka tersebut diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan di hadapan teman-teman jurnalis. Tersangka MK, saya singkat ya biar cepat ya, dan tersangka EJ atas persetujuan tersangka RS melakukan pembelian RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92, sehingga menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi dan tidak sesuai dengan kualitas barang. Ya pemirsa, kita ajak Anda untuk melihat berita lainnya. Ini ada sejumlah anggota polisi berpangkat Bintara diperiksa Bidang Propam Polda Sulawesi Tenggara setelah diduga mereka ini melakukan penganiayaan terhadap juniornya sendiri. Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bidpropam Polda Sulawesi Selatan menahan 6 personil Polres Bau-Bau yang diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap juniornya Bribda AK. Nah, ke-6 anggota polisi berpangkat Bintara itu kini menjalani penahanan khusus atau patsus untuk pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Bidpropam. Diketahui seorang anggota kepolisian berinisial Bribda AK berusia 22 tahun ini mengalami kondisi kritis setelah diduga dianiaya oleh 6 seniornya di Barak Polres Bau-Bau pada Jumat lalu. Ke-6 pelaku diduga mabuk saat melakukan tindak kekerasan tersebut. Nah, pasca penganiayaan, korban yang baru saja resmi menjadi anggota Polri harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum daerah setempat. Namun korban Bribda AK ini harus dirujuk ke rumah sakit di Makassar, Sulawesi Selatan akibat mengalami kerusakan organ pankreas. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan 2025, sejumlah bahan pokok di pasar-pasar wilayah Jakarta ini sudah mengalami kenaikan harga. Kami akan hadirkan pantauan kenaikan harganya usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ribuan pemudik memadati Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan ini jelang hari pertama bulan suci Ramadan. Ya, sebagian besar dari para penumpang ini menyatakan sengaja ingin pulang ke kampung halaman untuk melaksanakan hari puasa pertama bersama keluarga besar. Ada 3 kapal yang membawa sekitar 3.000 penumpang yang tiba Kamis kemarin di Pelabuhan Parepare. Untuk mencegah masuknya benda-benda berbahaya ke kota Parepare, polisi memperketat pemeriksaan barang bawaan penumpang dengan merazia secara acak penumpang yang tiba di pelabuhan. Ya, sementara itu pemirsa, warga Kota Depok, Jawa Barat menggelar kegiatan Tarhib Ramadan dengan berkuda berkeliling kampung dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ya, sebanyak 20 penunggang kuda yang merupakan warga Kota Depok ini berkeliling kampung. Tak hanya pria, wanita pun turut serta menunggang kuda. Tarhib Ramadan berkuda ini dilakukan mengelilingi kampung mulai dari wilayah Sukamaju Baru hingga ke wilayah Tapos, Kota Depok, Jawa Barat. Penggagas kegiatan Tarhib Ramadan mengatakan memilih menunggang kuda lantaran kuda merupakan hewan yang ada dalam ayat Al-Quran serta dapat memberikan kesenangan kepada warga yang melihatnya. Kegiatan Tarhib Ramadan dengan berkuda ini telah rutin dilakukan tiap tahunnya dan tahun ini merupakan tahun keempat. Nah, kalau berkuda ini saya jadi ingat postingan-postingannya Putri Windasari ketika masih rutin berlatih
kuda. Tapi saya mau ngasih pesan juga ya, mungkin masyarakat pasti ngelihat kuda-kuda ini kan gagah, tinggi-tinggi ya. Tapi mungkin saya titip pesan untuk nggak berada di belakang kuda ya. Kalau kita lihat kan ini di tengah masyarakat, mereka kadang-kadang suka lewat di belakang kuda. Karena ini bukan kuda wisata, jadi beda. Kalau kuda wisata mungkin jinak, jadi bisa berada di belakangnya. Tapi kalau kayak gini sebaiknya hindari belakangnya. Nanti ditendang gitu. Bener kan tuh, Putri emang kalau urusan kuda. Berarti adanya di samping, nggak apa-apa kalau di samping kan? Itu Philip aja coba. Ya pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan 2025 sejumlah bahan pokok di pasar-pasar wilayah Jakarta ini mengalami kenaikan harga. Kita pantau ya bagaimana kemudian harga-harga bahan pokok apa saja yang sudah naik. Sudah ada rekan kami di sana. Nah, kita akan sapa ya. Sudah ada rekan kami Putri Sofia nih, ada di salah satu pasar di Jakarta, ada di Pasar Klender. Karena di Putri Sofia ini akan membawakan di segmen ini ada apa kabar Indonesia Pagi Onlock gitu. Baik Putri, bagaimana kondisi terkini di Pasar Klender? Ini informasinya yang kami dapat, sejumlah harga sembako ini naik jelang Ramadan. Apakah betul Putri Sofia? Ya, selamat pagi Philip dan juga pemirsa. Kita sudah menjelang bulan Ramadan 1446 Hijriah dan tentu menjelang bulan Ramadan banyak sekali fenomena-fenomena kenaikan harga sembako atau 9 bahan pokok. Dan saat ini saya sedang berada di Pasar Klender Jakarta Timur untuk sebenarnya menanyakan langsung kepada para pedagang sebenarnya seperti apa kenaikan dan berapa harga sembako yang ada. Karena memang pemerintah sudah melakukan operasi pasar untuk memastikan harga-harga bahan pokok ini berada di harga eceran tertinggi. Namun seperti apa sebenarnya harga-harga yang ada khususnya di Pasar Klender saat ini? Saya akan ajak Anda untuk bertanya dulu nih ke pedagang ayam potong. Nah, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Widaryati. Bu, ini kan kita udah mau masuk bulan puasa. Nah, seperti apa sih Bu harga-harga dan juga pasokan ayam yang ada saat ini? Kalau harga emang naik, tapi stok banyak gitu. Cuman pasarnya lagi sepi, gak ada orang lewat. Itu karena semuanya emang pada naik Mbak, bukan ayam doang. Sayur-sayur semua emang pada naik. Jadi kena imbas juga sih pasarnya juga. Ibu, ini kalau harga ayam sendiri tadinya berapa dan sekarang jadi berapa sih Bu kenaikan harganya? Sebenarnya nggak begitu naik banyak ya. Tetap stabil sih, tetap harga 50.000 per ekor ya. Kalau 1 kilo ayam sendiri harganya berapa Bu sekarang? Kalau sekilo dari sana itu sekitar 26, tergantung ukuran. Kalau ada yang ukuran kecil 27, kalau yang gede 26. Ya. Ibu, kenaikan harga menjelang bulan Ramadan ini sebenarnya tuh kenapa sih Bu? Apa emang dari pemasoknya yang kurang atau memang ini fenomena biasa nih Bu menjelang bulan puasa? Biasa Mbak, setahun sekali ya pasti kayak gitu. Untung aja ini stok ayam banyak, biasanya kan enggak gitu. Biasanya stok tuh di sana enggak ada, tapi di sini sekarang banyak. Oke, Ibu tadi Ibu sempat nyebut kalau ini pembelinya sepi. Sebenarnya sudah sejak kapan sih Bu pembelinya ini sedikit berkurang gitu di pasar ini? Sebenarnya Pasar Klender itu udah lama sepi karena pasar ini dipecah jadi banyak. Banyak kaki lima yang di luar itu, jadi di dalam itu kena imbasnya gitu loh. Makanya kita mohon, tolonglah Pak yang di depan itu bisa masuk ke sini. Jadi Pasar Klender biar hidup lagi. Nah ini sekarang banyak yang tutup karena ya karena imbasnya itu. Di depan udah banyak, jadi di dalam itu pokoknya kalah lah sama yang di depan gitu aja. Terima kasih banyak ya Ibu, saya izin lanjut lagi ya. Dan itu tadi keluhan ataupun kenaikan harga dari sembako ataupun khususnya di bagian ayam potong pemirsa. Dan kita akan tanya-tanya kepada pedagang yang menjual bumbu-bumbu yang memang kerap digunakan untuk memasak bahan-bahan makanan menjelang bulan puasa. Selamat pagi Ibu. Pagi. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Sri.
Bu Sri, boleh dijelasin nggak sih Bu, ini mau bulan puasa, kira-kira bahan-bahan bumbu apa aja nih yang kira-kira naik harganya? Yang naik, kelihatan naik itu cabai sama bawang. Kalau harganya sendiri dari berapa dan sekarang jadi berapa nih Bu? Kalau rawit merah dari 60-70 sekarang 100. Kalau bawang merah dari 35-40 sekarang 55. Ini kan kenaikannya cukup signifikan ya Bu. Nih pembeli-pembeli suka ada yang komplain nggak sih Bu untuk beli bumbu-bumbu di sini? Kalau komplain tuh pasti selalu bilang mahal banget kayak gitu. Kalau ini pasti komplain. Tapi kenapa nih Bu kira-kira? Apakah memang pemasoknya yang kurang atau ini biasa nih terjadi pada mau bulan puasa ini? Kalau pasokan sih banyak, cuman memang biasa kalau mau puasa itu selalu naik. Ya. Bu, ini dengan kenaikan harga, apakah mempengaruhi nggak sih Bu dari pembelinya sendiri? Apakah semakin berkurang atau seperti apa? Kalau pengaruh sih pasti ada, berkurang tuh pasti, soalnya mahal. Di sini juga sepi, banyak yang di luar, di jalur itu banyak ini kaki lima. Terima kasih banyak ya Ibu Sri. Nah itu tadi pemirsa, kita sudah sedikit berbicara dengan pedagang ayam dan juga pedagang bumbu-bumbu yang ada. Selain kenaikan harga sembako yang memang cukup signifikan menjelang bulan Ramadan 1446 Hijriah, tetapi juga ada keluhan lain ini seperti sepinya pembeli di pasar-pasar tradisional seperti ini. Karena memang tadi saya juga sempat berbincang dengan beberapa pedagang ini mengeluhkan bahwa terjadi perubahan perilaku pembelian masyarakat ini yang lebih memilih untuk membelikan bahan-bahan pokok atau pangan secara online, tidak langsung ke pasar tradisional, dan inilah yang menjadi akar masalah ataupun serangkaian masalah menjelang kenaikan harga dari sembako menjelang bulan Ramadan 1446 Hijriah. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Putri Sofia atas laporannya langsung dari Pasar Klender. Ini pasti kalau dengar penjelasannya Putri Sofia, Putri Windasari ini agak pusing nih. Kenapa? Ya, barang-barang naik. Barang-barang naik, gitu. Telur naik. Ada yang dinaikin padahal sebetulnya Apa tuh? ada yang dinaikin harganya, tapi padahal ronnya 90. Iya. Padahal barangnya 90. Ya, tapi dinaikin harganya jadi 92. Nah, itu yang nanti kita akan bahas nih. Usai jeda berikut pemirsa, kami akan hadirkan perbincangan ini terkait dengan pasca pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023 yang menyeret sejumlah petinggi anak perusahaan Pertamina. Membuat sejumlah netizen geram, bahkan kita juga, Philip, geram ya Philip. Geram. Usai jeda berikut pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Pasca pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018 hingga 2023 yang menyeret sejumlah petinggi anak perusahaan Pertamina, membuat sejumlah netizen geram. Masyarakat merasa dirugikan, tidak hanya karena merasa tertipu, namun juga mengakibatkan kerusakan pada mesin kendaraan mereka. Di satu sisi, PT Pertamina Patra Niaga membantah adanya pengoplosan BBM jenis Pertalite atau RON 90 menjadi Pertamax atau RON 92. Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar menemukan bukti yang cukup dari 2 orang tersangka yang bekerja sama dengan ke-7 tersangka lainnya dalam pengadaan produk kilang Pertamina. Salah satunya adalah memerintahkan blending atau mengoplos produk kilang jenis RON 88 dan 92 dan dijual seharga RON 92. Akibatnya, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar 193,7 triliun rupiah. Lalu, bagaimana pemerintah mengambil cara untuk meredakan kegaduhan akibat hal tersebut? Tim TV One mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah melihat bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini. Kalau tadi Putri juga sudah menjelaskan, Putri itu kalau ngitung-ngitung duit yang kemarin kasus Pertamina 1 kuadriliun. 1 kuadriliun itu katanya bisa sampai nggak tidur. Iya, nggak tidur. Kalau ditumpuk itu bisa melebihi atmosfer bumi. Pokoknya sampai luar angkasa pokoknya ya. Saya mau datangin tingginya, Mas. Saya mau datangin Cristiano Ronaldo pokoknya kalau sampai punya duit 1 kuadriliun. Nah,
Jadi kita akan bahas, kemarin kan juga sudah dipanggil Pertamina ya Put ya, sama Komisi 12 DPR untuk dimintai penjelasan. Nah pada pagi hari ini kita juga akan kembali mengulik, membahas sentimen negatif yang timbul di media sosial oleh netizen ataupun masyarakat Indonesia. Selain itu juga ada rencana bahwa Komisi 6 DPR RI juga akan memanggil pihak Pertamina. Kapan nih? Nah, itu langsung saja kita tanyakan ke narasumber yang sudah hadir ya. Ada Mas Rifki nanti yang akan menjawab pertanyaan Philip tadi. Mas Rifki Abdul Halim selaku anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PKB. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Rifki. Mbak Putri, Mas Philip. Nah, yang akan mengomentari reaksi masyarakat di sosial Mas media. Riza nih ya, Mas Riza Nova Mujahid selaku analis senior drone Emprit. Selamat pagi Mas Riza. Pagi semuanya. Datanya sih kayaknya udah kuat punya. Iya, iya. Oke, kita ke Mas Rifki dulu. Mas Rifki, ada isu, ada rencana bahwa Komisi 6 juga akan memanggil pihak Pertamina untuk dimintai keterangan. Mungkin bisa dijelaskan apa yang kemudian akan dibahas dalam pertemuan itu nanti rencananya? Jadi memang kami di Komisi 6 merencanakan secepat-cepatnya untuk memanggil Pertamina dan Kementerian BUMN juga. Gitu. Nah, yang kami harapkan itu penjelasan sejelas-jelasnya dari Pertamina. Jangan sampai masyarakat ini dihantui keresahan. Nah, kami pengen yang menjelaskan ini pucuk tertingginya lah. Nah, di rut Pertaminanya. Ini kan dari kemarin kan yang dibahas adalah Pertamina Patraniaga. Nah, di rut pucuk tertingginya ini harus berbicara ke publik, menjelaskan bahwa bagaimana proses ini terjadi, apakah memang BBM yang dikonsumsi oleh masyarakat selama ini aman atau tidak, sesuai atau tidak, sesuai kadarnya atau tidak, bagaimana ini dijelaskan secara gamblang. Oke, tapi Komisi 6 sendiri melihatnya ini hanya sebuah kasus atau sebetulnya ini udah terpola sampai satu periode begitu ya, sudah lama memang polanya, makanya itu juga akan digali dari pihak manajemennya sendiri. Pasti ini momentum untuk melakukan perbaikan juga. Jadi kok bisa kita sampai kecolongan seperti itu? Nah ini kan mungkin oknum yang bersama-sama pemufakatan jahat ini. Sampai ada beberapa dirut anak perusahaan. Ini kan berarti sudah terpola kayaknya. Sudah terpola kayaknya. Nah mungkin apakah itu pertemanan mereka atau bagaimana? Ini perlu biarkan kejaksaan untuk terus menggali apa namanya, ini sampai sejauh mana ini. Oke, kalau BUMN sendiri apa yang mau digali? Kementerian BUMN, iya, ya bagaimana BUMN. Dia mengelola mengawasi kinerja Pertamina selaku pemegang saham. Gitu. Kok bisa gitu 5 tahun bisa, ya? sampai terjadi sampai sepanjang ini gitu. Berarti yang akan dibahas salah satunya adalah sedikit memperjelas bahwa bagaimana RON 90 ini datang ke Indonesia begitu ya, sampai akhirnya pada akhirnya kan yang masih menjadi pertanyaan publik bahwa bagaimana kemudian apakah di sepanjang 2018 sampai 2023 ini masyarakat yang mengisi Pertamax isinya tapi Pertalite begitu. Nah, betul sekali. Jadi yang pengen kita luruskan, apakah benar yang dijual oleh Pertamina Pertamax ini itu RON-nya 90 atau sudah sesuai dengan kadar bakunya gitu. Karena prosesnya untuk masuk ke terminal BBM itu sudah harus diuji oleh Lemigas. Masuk ke SPBU juga sudah harus ada uji petiknya. Nah, itu kan berarti harusnya dari Ditjen Migas ini sudah ada datanya. Datanya ini ada bahwa Pertamax yang dijual itu RON-nya sesuai 92 ini gitu. Nah, untuk bagaimana para pihak yang membeli RON 90 ditagihkan ke perusahaan itu RON-nya 92, ini dikemanakan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah memang nanti distribusinya tetap Pertalite, tapi dia menagihkannya ke Pertamina pembelian RON 92? Nah, ini kan berarti double-double nih kerugian Pertamina. Nah, ini perlu dijelaskan kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan yang kepanjangan gitu. Oke. Ini masyarakat kan marah nih. Sakit hati sih itu katanya, sakit hati. Geram, udahlah niatnya untuk
biar subsidi tepat sasaran. Betul. Gitu ya, kita pakai aja lah Pertamax supaya Pertalite tepat sasaran. Taunya Pertamax jalur cepat gitu. Iya. Tertipu gitu. Nah, tertipu. Mas Riza mungkin bisa dikomentari bahwa ada rencana pemanggilan. Tadi mungkin apakah ini kemudian rencana dari Komisi 6 ini bisa mengurangi sentimen negatif dari netizen dan juga masyarakat Indonesia yang tentunya Mas Riza juga sudah punya datanya. Seperti apa sih begitu tanggapan daripada netizen atau masyarakat Indonesia di media sosial? Pertama kecewa mereka tentu saja. Marah dan tertipu, ngerasa tertipu. Betul banget. Pertalite jalur cepat Pertalite jalur cepat gitu kan. Nah, Pertalite prioritas. Nah, itu dia. Itu lebih Kalau tepatnya. kita ngeliat datanya, dalam beberapa hari terakhir cuma dari tanggal 24 itu kan diumumkan ke publik, lalu sampai tanggal 28 itu tiap hari Pertamax dan Pertamina itu nangkring di posisi pertama Sampai trending pagi topic tadi saya Indonesia. cek. Masih Pertamina masih, bahkan. betul. Artinya ini menjadi perhatian publik betul. Dan kalau kita lihat juga berapa banyak sih orang yang berbicara tentang ini, setidaknya dalam 4 hari saja itu ada 39.000 mention dengan lebih dari 7 miliar engagement dari 39.000 mention itu. Ini kalau menurut saya agak-agak unik ya, karena kita sedang membicarakan Danantara sebelumnya, rame Danantara, lalu tiba-tiba masuklah Pertamax ini. Dalam 3 hari saja, Danantara itu percakapannya tinggi sekali, tapi dalam 3 hari saja langsung Pertamax menjadi menyalip semuanya. Ini kayak LPG 3 kg versus pagar laut kalau tidak salah. Ini kasusnya mirip-mirip nih. Nah, dalam 3 hari sedemikian tingginya, lalu isinya adalah kalau kita cermati ada 6 isu yang diangkat tentang kasus korupsinya di Pertamina, lalu bagaimana sih kepercayaan publik, merosot betul kepercayaan publik, merasa tertipu, kualitas Pertamax-nya buruk, lalu kerusakan kendaraan karena Pertamax. Ini banyak sekali ngomongin tentang ini. Lalu audit dan pengawasannya kayak gimana, tata kelola migasnya kayak gimana sih di Indonesia, lalu respon pemerintah dan Pertamina yang dinilai ini kayaknya nggak gini deh. Publik langsung bilang, Pak Bahlil maaf sekali, kayaknya kita kurang percaya dengan pernyataan Bapak ini. Pernyataan Pertamina juga yang bilang kami menjamin mutu dan sebagainya, kayaknya banyak sekali keluhan tentang daya tempuh, daya jelajah kendaraan yang berkurang kalau pakai Pertamax dari sebelumnya. Apalagi dibanding dengan sebelah gitu ya. Iya. Lalu juga yang rame, udah berbondong-bondong orang itu mau boikot, pindah ke SPBU sebelah. Nah, itu tadi yang mau saya tanyain juga. Kan? Jadi rame. seberapa banyak obrolan dari peralihan Pertamina, SPBU Pertamina ke SPBU non Pertamina nih? Yang pasti gambar tentang SPBU sebelah yang kemudian ngantri, biasanya kan kosong-kosong aja tuh karena lebih mahal sedikit gitu ya. Tapi sekarang ngantri itu banyak sekali beredar. Memang kepercayaan itu harganya mahal ya. Mahal sekali. Tapi kemudian kalau Mas Riza juga menganalisa bahwa di sepanjang 2024 juga ada salah satu fenomena yang mana banyak kemudian influencer-influencer otomotif yang kemudian banyak mengangkat isu-isu bahwa banyak kendaraan yang rusak. Apakah kemudian ini bisa dikaitkan dengan fenomena korupsi RON 92 dan 90 ini? Awalnya sih netizen nggak ngeh dengan ini ya. Yang pasti kayaknya kualitas Pertamax kita buruk deh. Kualitas Pertamax kita menurun. Ke kualitas Pertamax Kualitas Pertamax yang menurun. Kemudian Kejaksaan Agung yang mengendus hal itu kan. Kok banyak sekali keluhan tentang ini dan diakui oleh Kejagung juga karena mereka masuknya dari banyaknya keluhan tentang kualitas Pertamax. Seperti itu kan. Jadi netizen kita nggak punya tuh curiga ada korupsi, di Pertamina ada permainan, nggak ada kecurigaan. Cuma ini Pertamina kok Pertamax-nya jelek sekali. Dari situ saja orang sudah berbicara tentang itu, dijawab kemudian oleh Pertamina kualitasnya tetap bagus dan sebagainya, gitu memenuhi standar dan seterusnya. Tapi kemudian yang terjadi seperti ini. Dengan jawaban-jawaban sebelumnya yang sudah dengan narasi sebelumnya yang sudah disampaikan oleh Pertamina, ketika disampaikan oleh Kejagung ada oplosan atau blending kata Pertamina, sama aja blending gitu ya. Campuran ya. Mencampur-campur juga nih, oplosan juga gitu kan. Orang tentu saja merasa sakit hati. Kita pengen, saya tiap hari dari sejak udah lama banget saya selalu pakai Pertamax dan ketika ini keluar tentu sakit hati juga saya, Mbak. Jangan-jangan
kan nggak tidur juga ngitung ini. Selisih harga 4.000 dari Pertamax Pertalite ini selama 5 tahun ini udah kerugian berapa nih Pak? Berapa gitu Mas? Betul. Berapa kilometer yang harusnya bisa saya tempuh, harusnya dan ini hilang karena kualitas Pertamax yang menurun. Kayak gitu. Tapi Mas Riza tadi juga saya sedikit melihat bagaimana analis data dari Don Emprit yang ternyata masih ada mohon maaf komentar positif terkait isu ini. Mungkin bisa dianalisa juga seperti apa Mas Riza? Kementerian SDM Pak Bahlil bicara, lalu Pertamina juga ngomong dan intinya sih mereka menjamin kualitas Pertamax dan sesuai dengan ini ya. Dengan saya kira komentar positifnya dari masyarakat enggak ya? Komentar positifnya adalah amplifikasi itu. Pemberitaannya diamplifikasi, komentarnya diamplifikasi, suara publik beberapa juga diamplifikasi. Amplifikasi itu kuat sekali. Oke, ini kan sebetulnya kejaksaan ini sudah bergerak berdasarkan pengaduan masyarakat. Tapi masa DPR dari 2018 gitu nggak ada laporan atau mungkin sudah mencurigai gitu sejak kemarin-kemarin. Apakah pengawasannya baru sekarang viral, baru kemudian diawasi, dipanggil? Sebenarnya kami di Komisi 6 pada saat kemarin sebelum RDP kemarin dengan Pertamina, kita juga sudah sampaikan bahwa banyak keluhan masyarakat yang kendaraannya rusak karena kualitas BBM. Nah ini ya seperti yang disampaikan tadi, kita tidak mengarah ke sana. Mungkin kilang kita masih perlu perbaikan atau bagaimana. Ternyata ada seperti ini. Nah ini yang saya khawatirkan. Kepercayaan masyarakat yang turun, terus mereka berbondong-bondong ke sebelah. Ya, ini juga saya mengkhawatirkan kalau masyarakat ini kepercayaannya turun, tidak mau pakai Pertamina, kerugian Pertamina akan bertambah. Betul. Nah, ini bagaimanapun juga Pertamina ini kan juga milik negara, aset kita bersama. Ayo, saya mendorong Pertamina dan Kementerian ESDM untuk benar-benar memberikan pembuktian, tidak hanya narasi. Kalau kemarin kan hanya narasi bahwa Pertamax ini sesuai dengan RON 92. Berikan pembuktian agar kepercayaan masyarakat ini kembali. Mungkin dari pihak Lemigas, Dijen Migas bisa membuka data-data dari 98 sampai 2023. Bagaimana pemeriksaan kualitas BBM mereka ini? Apakah benar terjadi seperti yang dikhawatirkan masyarakat? Kalau enggak, ya tunjukkan bahwa kemarin Pertamax ya sesuai 92 gitu ya, sepanjang 5 tahun. Sepanjang 5 tahun. Nah, gitu. Tapi kan makanya ini juga salah satu yang akan dibahas. Bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sudah runtuh ya, bisa dibilang runtuh, bukan lagi menurun tapi runtuh. Ya. Sakit hati lah sakit hati. Karena kepercayaan itu mahal. Betul sekali. Jadi saya akan menanyakan ke Mas Rifki, tapi apa kabar Indonesia Pagi harus rehat sejenak dan kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita lanjutkan, mungkin saya mau ke Mas Rizal nih. Mas Rizal, kayaknya selain sentimen negatif, kekecewaan, rasa sakit hati, juga banyak komen-komen lucu ya dari netizen ya. Terutama foto-foto yang kadang diedit lah sedemikian rupa begitu. Nah, itu sendiri trafficnya bagaimana saat ini? Yang lucu-lucu itu memang banyak dan publik juga interest sekali dengan hal itu. Tapi memang yang lebih banyak adalah harapan sebenarnya. Jadi Pertamina jangan patah hati, meskipun masyarakat kita marah-marah, publik juga adalah, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang pemaaf. Harapan, pemaaf pelupa ya? Pemaaf dan pelupa. Kalau lihat emosi percakapan, justru yang paling tinggi adalah antisipasi. Antisipasi isinya adalah harapan. Harapan pertama sekali adalah agar Pertamina memperbaiki tata kelola dan kualitas bahan bakarnya. Lalu tentu saja berharap ini kasusnya tidak mandek atau tidak menyentuh aktor utama, juga berharap agar aliran korupsinya diusut sampai kemana. Jadi kalau kita lihat di tabel grafiknya, antisipasi begitu besar ya, komentar antisipasi ya. Iya betul, itu isinya harapan. Oke, harapan. Harapan. Jadi jangan patah hati juga. Karena meski bagaimanapun, kalaupun banyak yang ngantri di SPBU sebelah di kota-kota besar, tapi di banyak tempat kan nggak ada. Kalau di daerah pilihannya apa? Pertamina atau Pertamini. Dia nggak bisa pilih lagi ya, atau kalau nggak usah pakai kendaraan bermotor gitu ya, sekalian kan? Sekalian, betul. Apalagi kita lihat juga banyak gambar-gambar lucu ya. Nggak tahu saya editan atau enggak. Mobil-mobil yang antri sampai panjang banget. Ada kendaraan maung juga ya di sebelah gitu ya. Betul.
Nah, mungkin ada tanggapannya Mas Rifki bahwa ternyata masyarakat juga masih punya harapan begitu terkait Pertamina selaku BUMN di Indonesia. Seperti apa? Ya, ini membuktikan bahwa masyarakat masih cinta terhadap Pertamina. Nah, ini momentum untuk Pertamina berbenah diri dan hari ini sudah ada Danantara. Ini sebagai cambukan keras kepada pengurus Danantara untuk bagaimana membenahi BUMN kita, membenahi manajemen tata kelola BUMN kita agar lebih transparan, lebih integritas itu. Jadi ini harapan besar dari masyarakat untuk BUMN kita melakukan perbaikan dan ini juga akan berpengaruh terhadap pendapatan negara. Oke, Mas, ini kan juga salah satu laporan ya yang disampaikan kejaksaan juga, ini hasil penyidikannya dia, bahwa ada pemufakatan jahat tender impor minyak. Jadi memang ada kong kali kong lah untuk mengatur pemenang tender. Ini kan dari 2018 sampai 2023. Nah, pengaturan pemenang tender itu apakah tidak tercium di Komisi 6? Kalau misalnya berbicara soal pengawasan manajemen dari BUMN sendiri. Nah, itu. Jadi Komisi 6 memang mengawasi BUMN, tapi kan kami tidak bisa sampai deep. Itu kan dalam banget tuh. Udah dalam di level banget. Broker berarti ya. Ya. Jadi sudah dalam banget dan itu permufakatan antara dua direktur, dirut malah, ya kan, antara dua dirut. Nggak sampai ke sana pengawasannya? Ya kita tidak bisa sampai day to day untuk mengawasi sampai tendernya ini begini gitu. Tapi setelah ada kasus ini apakah akan dilakukan sampai ke tahap itu? Pasti kita akan melakukan bagaimana formulasi pengawasan agar tidak sampai terulang kembali seperti ini. Jadi tata kelolanya bagaimana kita melihat tata kelolanya dengan baik dan benar. Nah, lalu bagaimana nih? Apakah cukup mengembalikan kepercayaan publik hanya dengan memperbaiki tata kelola ataupun struktur dari manajemennya, begitu? Cukup nggak kira-kira Mas Rifki untuk mengembalikan kepercayaan publik? Dari Komisi 6 sendiri apa mungkin rekomendasi yang bisa diformulasikan agar kepercayaan publik ini kembali lagi gitu loh? Ya, pimpinan tertinggi harus mengambil porsi untuk bagaimana bertanggung jawab atas kejadian ini. Jadi saya harap Dirut Pertamina, Menteri SDM, Menteri BUMN menyampaikan ke publik mereka inilah press conference lah, melakukan pembuktian itu. Oke, pembuktian. Ada desakan ganti rugi nggak kira-kira Komisi 6? Nah, ini saya mendukung. Apabila Pertamina terbukti melakukan kerugian terhadap masyarakat, kami akan mendukung masyarakat untuk menuntut ganti rugi Pertamina. Berarti itu akan yang menjadi salah satu fokus dibahas ketika dipanggil ya? Pasti. Mas, karena saya juga berharap sebagai netizen juga masyarakat pengguna bensin Pertamax nih Put, yang bentuknya apa nih ganti ruginya nih? Ya mungkin apapun itu ya. Ya itu nanti formulasinya pasti akan dibicarakan. Pertamax yang ternyata pertalite juga gitu. Atau apa nih, uangkah gitu, kira-kira Komisi 6 biasanya ini mendorongnya apa gitu? Ya itu belum bisa kita bicarakan sekarang gitu. Jadi nanti, tapi saya pasti akan mendorong itu bahwa apabila memang Pertamina terbukti menjual Pertamax dengan RON 90, nah kita masyarakat berhak sebagai konsumen berhak menuntut Pertamina begitu. Mas Reza, apakah bisa akan merubah prediksi, tanggapan, spekulasi dari netizen? Komunikasi itu intinya penting sekali. Pertamina harus bisa menjelaskan kenapa ini bisa terjadi, dan kalau memang terjadi kesalahan harus diakui. Kalau nggak diakui makin tinggi. Sampai sekarang masih belum diakui ya Mas? Kayaknya belum ada. Apakah itu salah satu yang menjadi permintaan tertinggi netizen menurut Ron Emprit? Yang tertinggi kekecewaan itu tadi. Hanya rasa kecewa, bukannya kecewa, merasa dikhianati, dan benar kan, Pertamax kita bermasalah. Rasa ingin tahu mereka juga apakah tinggi begitu untuk mengetahui apakah yang dia beli benar-benar Pertamax atau iya, tapi kan tidak banyak, tidak semua orang bisa mengakses itu. Kita hanya percaya saja pada Pertamina. Dibilang 92, iya 92, ya sudah. Kita betul-betul percaya pada Pertamina. Ya, berarti harus membuka data itu tadi yang saya bilang. Jadi Dirjen Migas harus membuka data dari 2018 sampai 2023. Buktikanlah, sampling aja lah. Maksudnya
tahun sekian. Tapi kan sebetulnya nggak guna juga sampling sekarang ya. Bukan, sekarang bukan. sudah ada, makanya itu jadi pertanyaan publik bukan, juga. sampling data. Nah, mereka kan pasti punya data tuh. Hasil pemeriksaan dari 2018 sampai 2023 buktikan bahwa memang benar-benar pertamax adalah RON 92 itu. Karena kan kalau menurut data pembelian kan artinya RON 90 ini tetap datang, tetap dibeli, hanya saja kan dilaporkannya pembeliannya adalah RON 92. Artinya kan kemudian masyarakat Indonesia juga mempertanyakan bahwa apakah kemana yang didistribusikan barang itu gitu. Distribusikannya apakah menjadi RON 92 atau selama ini hanya dikip saja di kilang begitu kan? Ya mungkin penagihannya aja ke Pertamina. Jadi apakah itu juga salah satu? Ya, apakah dia beli RON 90 ditagihkan ke Pertamina 92, terus nanti didistribusikan ke masyarakat tetap Pertalite gitu. Kan begitu. Itu yang harus diluruskan oleh Pertamina hari ini gitu. Saya kembali ke Mas Rizal, kalau kita simpulkan berarti ini tren atau trafficnya masih terus meningkat ya Mas? Masih terus meninggi. Meskipun sudah ada komentar positif tadi ya dari mungkin kan pemerintah. juga terbatas itu komentar positif itu dari kelompok pemerintah saja. Publik kalau kita lihat secara umum publik ada dua sih ya, publik umum dan publik kritis. Publik umum, publik kritis ini satu suaranya, negatif semua ke pemerintah. Kalau dilihat SNA-nya itu menyatu tuh mereka. Kalau publik kalau yang sentimennya positif itu memisah sendiri. Jadi emang dia menciptakan klaster perbincangan sendiri. Orang udah nggak ngomongin apakah ini sesuai atau nggak sesuai, tapi orang udah ngomongin pertama korupsinya, yang kedua yang mereka rasakan kualitasnya buruk. Itu saja yang disampaikan. Korupsinya 100 triliun lebih, itu angka yang fantastis. Setelah kemarin kita ngomongin 300 triliun, sekarang 100 triliun kayak gitu. Itu dan masuk kalau klasemen urutan kedua gitu ya. Itu masuk klasemen kedua. Itu baru 2023 saja. Dari 2018 ya sampai angkasa lah kita. 1000 triliun gitu ya, benar. Tapi untuk kalangan yang berbicara komentar-komentar negatif atau kekecewaan itu kalangan mana saja? Akademisi aktivis, lalu pengamat kebijakan, pengamat energi juga, lalu yang paling banyak juga komunitas otomotif, baik kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Itu banyak yang ngomongin tentang ini. Dan mereka sepakat kok ngomongnya, sudah dari dulu kami rasakan ini kualitasnya memburuk. Kalaupun mesin tidak bermasalah, jarak tempuhnya berkurang. Kayak gitu. Betul. Dan kalau harus dikonversi berapa kerugian, berapa kilometer kan itu. Udah siap-siapin kalkulator semua, tinggal lagi dihitung ya kan. Oke lah, kita siap menuntut ya. Menghitung dan tapi sedikit saja Bang Riza, dengan ini kan masih fenomenanya, artinya tanggapan netizen juga dari analis Don Empit masih tinggi begitu ya terkait kasus ini. Tapi kira-kira ini kan Pak Prabowo juga mau ada ngomong di Magelang hari ini, memberikan materi. Kira-kira prediksi mungkin akan menggeser atau tetap ada di peringkat 1? Kayaknya Pak Prabowo kayaknya kegiatan di Magelang sudah berhari-hari ya. Iya. Dan kalau Pak Prabowo tidak menyinggung tentang ini, saya kira ini akan tetap akan bertahan ya. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktunya, Bapak-bapak. Pada pagi hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu, Mas Riza, Mas Rifki. Selamat pagi semuanya. Nah, di segmen berikutnya nih Putri dan juga pemirsa, kita akan bahas nih hari yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim ya. Betul. Di Indonesia, bagaimana penentuan awal bulan Ramadan melalui sidang isbat yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Penentuan awal bulan Ramadan melalui sidang isbat akan dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sidang isbat yang digelar oleh Kemenak itu akan meliputi pemaparan posisi hilal oleh anggota tim unifikasi kalender Hijriah. Sidang nantinya diawali penyampaian data hisab dan hasil Rukyatul Hilal di 125 titik di seluruh Indonesia. Hilal menjadi tanda berakhirnya bulan dalam penanggalan Islam untuk memasuki bulan baru. Biasanya, pengamatan hilal diterapkan untuk menentukan jatuhnya awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Para ulama bersepakat, waktu melihat hilal adalah tanggal 29 di penanggalan Hijriah. Jika Rukyatul Hilal tidak berhasil dilihat karena faktor cuaca, maka penentuan awal bulan harus disempurnakan 30 hari atau istikmal. Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, hingga ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam maupun instansi terkait lainnya.
Lantas, apakah Ramadan tahun ini akan sama antara Muhammadiyah dan NU? Tim TV One mengabarkan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Tadi kita sudah menyimak bagaimana paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini. Mungkin kalau bagi Putri sama saya, tanggal 28 Februari ini merupakan salah satu tanggal yang penting. Tapi bukan cuma kita untuk karyawan TV One yang tanggal penting. Ternyata tanggal ini merupakan tanggal penting bagi seluruh umat muslim di Indonesia, karena hari ini akan dilakukan sidang isbat untuk menentukan awal bulan puasa. Ya, apakah besok begitu? Nah, biasanya kan memang kita sudah biasa sih ada perbedaan-perbedaan begitu ya antara Muhammadiyah dengan NU. Tapi kita akan lihat nanti apakah kali ini di Ramadan tahun ini kita awali dengan perbedaan tanggal jatuhnya satu puasa, atau bisa jadi sama ini pemirsa antara Muhammadiyah dan NU, kita merayakan atau menjalani ibadah puasa di tanggal 1 Maret 2025. Nah, kita langsung saja bahas bersama narasumber. Ada Pak Arsyad Hidayat, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Philip dengan Mbak Putri ya. Baik. Selanjutnya di sambungan Zoom ada Pak M. Yusuf, Astronom Observatorium Bosca ITB. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Yusuf. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Yusuf. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ke Pak Arsyad terlebih dahulu. Pak Arsyad, bagaimana nih persiapan saat ini? Ada berapa titik yang akan menggelar pemantauan nih sore nanti? Ya, terima kasih ya. Jadi insya Allah di tahun 2025 ini kita sudah mempersiapkan di 125 titik untuk pelaksanaan Ru'yatul Hilal. Ya, ini sudah kita koordinasikan dengan seluruh kantor wilayah Kementerian Agama, provinsi seluruh Indonesia, dan kemarin ketika kita final meeting dengan mereka, insya Allah dalam kondisi siap untuk melaksanakan ru'yah. Tapi itu pukul berapa sih Pak pemantauannya? Pada saat matahari tenggelam. Jadi pada saat kalau kita hitungan waktu sholat maghrib lah. Setelah sholat maghrib nanti akan dipantau. Ada perbedaan nggak Pak pemantauan hilal ataupun persiapan sidang isbat di tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Secara prinsip saya kira sama, tidak ada perbedaan ya. Emang polanya kan sama ya. Jadi kita biasanya menugaskan tim kita ya, terutama di provinsi-provinsi, kemudian di kabupaten atau daerah-daerah tertentu yang dianggap mungkin dari sisi kemungkinan itu bisa melihat visibilitas hilal atau bulan baru tersebut. Di mana yang paling kelihatan? Saya pikir kalau untuk tempat lokasi, kita cari lokasi-lokasi yang mudah untuk bisa melihat hilal ya, di pinggir pantai atau di daerah-daerah yang relatif tinggi. Nah, itu biasanya kita lakukan di daerah-daerah tersebut. Ada concern di daerah tertentu nggak yang menjadi concern untuk bisa menjadi fokus dari pemantauan hilal tersebut? Semua tempat atau lokasi yang dijadikan titik hilal atau titik ru'yah hilal itu kita concern semuanya. Oke, baik, saya mau beralih ke Pak Yusuf. Kalau dari Observatorium Bosca ITB sendiri, bagaimana nanti metode yang digunakan untuk pemantauan ini? Apa saja nanti yang menjadi alat begitu yang akan dilakukan? Baik, dari Observatorium Bosca ITB sendiri akan menyiapkan beberapa instrumen. Nah, saya sendiri sekarang sebenarnya berada di Aceh sekarang, karena di Aceh memang kondisinya khusus nanti saya ceritakan. Nah, kalau di Lembang sendiri, di Observatorium Bosca, kami menyiapkan ada 3 teleskop yang kami siapkan untuk mengamati hilal dan juga untuk melayani masyarakat nanti yang datang ke Observatorium Bosca yang ingin mencoba untuk mengamati hilal. Nah, kalau di Aceh sendiri kami menyiapkan khusus ada teleskop yang akan dilengkapi dengan kamera, dan juga akan ada pengolahan data yang kami akan lakukan untuk memudahkan melihat bulannya nanti. Pak Yusuf, apakah kemudian kalau kita melihat kondisi cuaca beberapa hari terakhir di Indonesia ini kan cukup hujan ataupun mendung, apakah kemudian faktor cuaca ini bisa saja menjadi salah satu kendala dalam pemantauan hilal? Tapi dijawab sesaat lagi karena Pak Yusuf, Apa Kabar Indonesia Pagi harus jeda sejenak. Sesaat lagi.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, persiapan menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Masjid Al-Falah Kampung Dadap, Medan, Sumatera Utara ini akan adakan buka puasa bersama selama 1 bulan full di halaman masjid. Ya, inilah suasana dari Masjid Al-Falah Kampung Dadap menjelang bulan suci Ramadan. Sejumlah warga sudah mulai terlihat menjalani ibadah, dan dari keterangan panitia Ramadan Masjid Al-Falah, pihak masjid telah menyiapkan 300 paket untuk berbuka puasa bersama setiap harinya secara rutin selama 30 hari. Setelah berbuka puasa, para warga juga akan melaksanakan sholat tarawih, dan kemudian pihak masjid akan kembali membagikan makanan setelah selesai sholat tarawih. Selain itu, pihak masjid juga akan mengadakan tadarus setiap malamnya selama bulan Ramadan. Ini kalau buka puasa begini pasti kolak yang saya cari. Waduh, ini ada takjil war nggak? Ini kira-kira ini harus diantisipasi nih kayaknya tahun ini nih. Ya kan, kolak nomor 1, gorengan langsung nomor 2. Ya, kembali kami akan mengajak Anda untuk melanjutkan perbincangan kami sebelum ke Pak Arsyad. Tadi saya juga ingin melanjutkan pertanyaan ke Pak Yusuf, bagaimana kemudian faktor cuaca bisa saja mempengaruhi pemantauan hilal, Pak Yusuf? Baik. Kalau kita lihat data dari satelit, citra dari BMKG, memang beberapa hari terakhir sebagian besar di Indonesia itu tertutup awan, dan akan sangat besar kemungkinan hal tersebut akan terjadi juga sore ini. Meskipun prediksi sudah kita lakukan, masih ada peluang untuk beberapa lokasi memang ada peluang cerah, tapi sebagian besar daerah Indonesia sore ini sepertinya akan tertutup awan. Gitu. Tetapi kemudian apakah ada potensi perbedaan 1 Syawal, Pak Yusuf, kalau dari prediksinya? Ramadan. Baik, potensi perbedaannya akan muncul ketika pengamat hisab itu sebenarnya sudah bisa memastikan tanggal 1 Ramadan itu akan jatuh di tanggal 1 Maret untuk besok hari. Sementara untuk pengamal ruqyat itu biasanya akan menunggu dulu hasil konfirmasi bahwa hilalnya bisa terlihat. Kalau misalkan hilalnya nanti tidak terlihat, maka mungkin ada beberapa saudara kita yang akan menggenapkan bulan Sya'bannya menjadi 30 hari. Akibatnya bulan Ramadan itu akan jatuh pada tanggal 2 Maret. Oke, baik. Pak Arsyad, memang Aceh ini jadi salah satu tempat yang paling visibility-nya paling tinggi gitu ya untuk melihat posisi bulan ya. Apakah memang selalu ya Aceh, apa faktornya yang membuat Aceh kemudian bisa jadi lebih jelas begitu? Iya, karena berdasarkan hitung-hitungan dari tim kami, jadi Kementerian Agama ada tim Hisab Ruqyat ya, melakukan hitung-hitungan bahwa Aceh itu yang paling memenuhi kriteria. Kami dari Kementerian Agama ada kriteria yang ditetapkan melalui MABIMS, negara-negara Asia Tenggara ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, itu di angka 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Itu pun masih Aceh yang paling itu yang paling mungkin memang Aceh saat ini ya. Konon ada beberapa daerah di sepanjang sebelah barat ya, Pulau Sumatera Barat itu juga ada. Tapi yang paling jelas itu adalah Aceh. Nah, ngomongin MABIM sendiri, koordinasinya gimana? Kan pasti kan kita saling bertukar informasi juga ya melalui posisi-posisi yang lebih strategis untuk memantau hilal ini. Ya, prinsipnya MABIM berpegang pada prinsip tadi ya yang saya katakan ya, kalau seumpamanya kita melihat posisi Aceh kan dengan Malaysia, dengan Singapura relatif memang saling berdekatan gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita berharap seumpamanya di tahun 2025 ini kaitan dengan hilal semua bisa terlihat di Aceh ya. Nah, tadi emang dikatakan oleh Mas Yusuf memang ada potensi ya kalau seumpamanya pada saat nanti terbenam matahari, hilal tidak terlihat. Nah, ini mungkin ada sebagian saudara-saudara kita yang akan mengambil pilihan untuk menyempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Sehingga mereka akan memulai awal Ramadannya itu di tanggal 2 Maret ya. Walaupun harapan kita tetap kita menunggulah apa yang menjadi keputusan isbat nanti malam ya, nanti malam. Jadi isbat itu kan forum menyatukan seluruh daripada ormas-ormas Islam,
MUI, Ormas Islam, NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain sebagainya. Kemudian juga dari para pakar astronomi dari seluruh lembaga ya untuk menyampaikan informasi, menyampaikan keterangan. Kemudian sidang isbat itu akan mempertimbangkan dan nanti memutuskan. Ya, harapan kita tentunya apapun yang terjadi, masyarakat bisa menunggu dan daripada hasil sidang isbat itu sendiri, saya pikir. Baik Pak Arsyad, tapi sedikit saja mungkin keluar dari hitung-hitungan begitu ya. Kalau kita melihat tadi fenomena bagaimana masjid-masjid sekarang juga sudah banyak mempersiapkan untuk buka puasa bersama seperti itu. Bagaimana mungkin tanggapannya Pak Arsyad melihat fenomena-fenomena ini? Jadi gini, dalam konteks umat Islam itu ada yang kegiatan yang dinamakan dengan Tarhib Ramadan. Jadi mereka merasa gembira untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Tetap mereka masih nunggu gitu keputusannya kapan Ramadannya, apakah tanggal 1 kah atau tanggal 2, mereka tetap dalam posisi menunggu hasil daripada keputusan pemerintah. Tapi fenomena buka bersama ini cukup baik ya, artinya memang ini yang ditunggu-tunggu, yang dikangenkan begitu ya, seluruh. Itu saya pikir mungkin bagi publik di tanah air ya, suasana yang paling menyenangkan itu adalah waktu-waktu puasa, apalagi pada saat menjelang buka puasa itu makanan lengkap. Kalau kata Putri, war takjil nih, war takjil. Pokoknya harus gercep ya, jam 3 sore. Tapi biasanya kalau war takjil saya yang menang, Put. Karena nah ini nih harus diantisipasi ini. Baik, terima kasih banyak Pak Arsyad. Terima kasih Pak Arsyad dan juga Pak Yusuf atas penjelasannya terkait sidang isbat yang akan dilangsungkan sore ini. Sesaat lagi kita akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terakhir di agenda retret Magelang, Jawa Tengah. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara dalam upacara penurunan bendera dan parade senja di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, selain Presiden Prabowo Subianto juga turut hadir ya dalam parade senja ini Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Di tengah hujan deras, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri melakukan inspeksi pasukan sebelum upacara penurunan bendera merah putih dan parade senja dimulai di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Kamis petang. Menaiki mobil maung, Prabowo tak sendiri. Ia ditemani Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo. Sejumlah tokoh juga ikut dalam inspeksi pasukan, antara lain Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Ahmad Muzani, dan Ketua DPD Muhammad Nazamuddin. Butiran hujan masih deras saat upacara penurunan bendera merah putih dimulai di Lembah Tidar. Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara penurunan bendera diikuti 1.919 taruna, 1.158 berasal dari Taruna Akmil, 376 taruna dari Akpol, dan 385 kadet Universitas Pertahanan. Parade senja juga diikuti kepala daerah dan wakil kepala daerah yang hadir dalam retret. 494 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah hadir dalam retret kali ini. Retret digelar sejak 21 Februari sehari usai mereka dilantik Presiden Prabowo Subianto. Dari Magelang, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, usai mengikuti parade senja, Presiden Prabowo Subianto ini menggelar acara makan malam bersama dengan kepala daerah dan juga taruna di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ditemani Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto berkumpul dan menggelar makan malam bersama dengan kepala daerah peserta retret dan juga Taruna Akmil Magelang. Presiden Prabowo kembali memberikan motivasi dan juga semangat untuk kepala daerah yang tengah mengikuti retret dan berharap retret kali ini bisa menguatkan rasa nasionalisme kepala daerah untuk bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara. Nah, apakah nanti di hari terakhir ini mereka keluar dari
Akmil ini akan jadi langkah tegap sikap sempurna kira-kira? Pangkatnya apa yang saya mau tanya nanti? Menjadi satu. Kita sudah menjadi satu keluarga besar Nusantara, keluarga besar Indonesia. Bukan kita yang menentukan. Kita lahir dari rahim yang mana. Bukan kita yang tentukan kita lahir di daerah mana, suku mana. Bukan kita. Tapi yang Maha Kuasa yang menentukan, itu yang kita hadapi. Takdir kita. Kita telah ditakdirkan menjadi satu bangsa, satu nusa. Kita sudah menjadi satu bangsa Indonesia. Nah, saya juga penasaran. Kalau tadi kan Putri penasaran keluar dari sana sikapnya tegak apa enggak gitu kan. Atau bukan, yang saya penasaran tadi pas makan dikasih waktu apa enggak, buru-buru cuma 2 menit. Kalau bunyi teng kira-kira piringnya disuruh push up enggak tuh ya di sana? Tapi langsung aja kita cek bagaimana kondisi terkini di sana. Sudah ada rekan kami Haidar Fassal dan juga Edi Suryana yang ada di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi, saya mau ke Haidar Fassal terlebih dahulu. Fassal, bagaimana kemudian persiapan pemberian materi dari Presiden Prabowo Subianto di hari terakhir retret di Magelang ini? Oke, baik Philip, Putri dan juga pemirsa, memang seusai kemarin kita saksikan bersama Presiden Prabowo Subianto menjadi instruktur parade senja dan juga melakukan farewell dinner. Pada hari ini Presiden Prabowo Subianto teragendakan akan memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah dan juga wakil kepala daerah yang terlibat langsung ataupun mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini. Di mana memang pengarahan ini akan menjadi acara utama satu-satunya yang akan digelar hari ini sebelum nantinya seluruh kepala daerah dan juga wakil kepala daerah akan meninggalkan Akademi Militer Magelang untuk kembali ke wilayahnya masing-masing. Nanti informasinya pengarahan ini akan dilakukan di ruangan Sudirman di Akademi Militer Magelang. Dan memang pengarahan ini merupakan agenda yang sengaja dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dalam rangka menyelaraskan arah kepemimpinan para kepala daerah agar selaras dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Nah, terkait dengan pembahasan memang hingga sampai saat ini kami masih belum tahu pasti apa yang akan menjadi topik pembahasan yang akan diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh kepala daerah dan juga wakil kepala daerah. Namun rasa-rasanya ini tidak jauh berkaitan dengan penyelarasan visi misi antara daerah dan juga pusat untuk mensukseskan Astacita. Program Astacita dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Namun yang pasti di rundown nanti terjadwal Presiden Prabowo Subianto nanti akan memberikan pengarahan sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11. Artinya 2 jam lamanya nanti akan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah dan juga wakil kepala daerah. Sementara itu Deputi Bidang Pers, Media dan Sekretariat Presiden Yusuf Permana ini mengatakan bahwa Presiden akan memberikan arahan dalam rangka pembelajaran orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah di seluruh Indonesia. Dan memang Philip, Putri dan juga pemirsa, bisa dibilang arahan Prabowo ini merupakan dalam tanda kutip klimaks dalam acara retreat yang sudah digelar selama 1 minggu lamanya sejak tanggal 21 kemarin. Bahkan kami juga sudah sempat berbincang dengan sejumlah kepala daerah dan memang beberapa dari mereka sangat menantikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto ini. Dan untuk menjawab pertanyaan dari Philip tadi, bagaimana situasi di sini, kami dapat informasikan, kami pun awak media masih menunggu di media center begitu, karena informasinya nantinya Presiden Prabowo Subianto baru akan melakukan pengarahan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini jika kami lihat dari susunan acara yang sudah kami terima, artinya tengah dilakukan mobilisasi kepala daerah dan juga wakil kepala daerah untuk menuju ke ruangan Sudirman Akademi Militer Magelang dan juga persiapan kedatangan dari Presiden Prabowo Subianto. Tentu kita akan nantikan nanti jalannya acara. Namun informasi yang kami terima nantinya pengarahan akan dilakukan secara internal dan kami masih menunggu arahan dari Biro Pers Media Istana untuk kemudian apakah harus meliput
acara tersebut ataupun tidak. Untuk sementara demikian, Philip, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas penjelasannya Haidar Faisal yang ternyata masih berada di media center ya. Masih menunggu kepastian apakah bisa memasuki area acara ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan materi. Dan kami juga akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi di luar Akmil Magelang. Sudah ada rekan kami Edi Suryana yang siap untuk mengabarkan. Edi, bagaimana kondisi terkini di sana? Terkait juga posisi Edi yang berada di luar dari Akmil Magelang, Jawa Tengah. Silakan. Baik, Philip juga Putri, hari ini memang kami ada di luar Akmil Magelang sendiri, di mana hari ini pihak kepolisian Polres Magelang Kota juga Kabupaten hari ini telah mengalihkan jalan atau menutup jalan di Gatot Subroto ini, di mana nantinya jalan ini memang akan digunakan untuk kemudian pemulangan dari kepala daerah, baik dari wali kota, bupati, gubernur, juga para wakilnya yang ada nantinya akan kembali ke tempat masing-masing seperti itu. Selain itu juga ini nanti juga akan dikabarkan bahwa nanti kepulangan dari presiden para pejabat ini nanti akan pulang nanti sekitar pukul 10 nanti 11 maksud kami 11 nanti akan kembali ke masing-masing. Tapi sebelumnya di sini juga nanti Presiden Prabowo Subianto ini akan memberikan materi juga pengarahan untuk para pejabat ini. Begitu, Philip. Edi, kalau dari video yang kami lihat di belakang Anda, jalanan ini masih cukup lenggang ya. Belum ada proses penutupan jalan untuk bagaimana proses pembubaran ataupun pemulangan dari seluruh peserta retret. Apakah kemudian nantinya jalan-jalan di sana akan ada beberapa yang ditutup begitu, Edi? Baik, memang kondisi di tempat kami mengabarkan ini memang jalan masih terlalu lenggang ya. Buka tutup ini sampai hari ini masih dilakukan buka tutup karena ini masih dalam kondisi para kepala daerah ini masih di dalam mengikuti paparan atau pembekalan dari Prabowo Subianto sendiri. Dan nantinya ini memang jalan Gatot Subroto ini ketika nanti para pejabat ini meninggalkan akhir pagi ini maka jalan ini akan ditutup. Seperti itu, Philip, yang dapat kami laporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Baik, Edi, kalau kita lihat dari retret kabinet sebelumnya, ini biasanya antusias masyarakat juga nggak kalah nih. Betul, pasti menunggu, hanya sekedar menunggu presiden mungkin, atau menyaksikan bagaimana jalannya atau penutupan, ataupun juga para kepala daerah ini keluar begitu dari Akmil Magelang. Nah, apakah pagi hari ini sudah mulai terlihat persiapan-persiapan, misalnya mereka sudah membangun tenda gitu ya, di sebelah Akmil Magelang mungkin menyambut para kepala daerah ataupun presiden? Untuk hari ini memang sebelumnya memang ini antusias warga sendiri ini di jalan memang sebelumnya juga banyak untuk melihat dari jarak dekat ini. Ingin melihat Presiden Republik Indonesia ini Prabowo Subianto keluar dari Akmil Magelang ini. Dan juga kemarin juga ini sempat ketika Prabowo ini datang ke Akmil Magelang ini juga berbondong-bondong masyarakat ingin melihat dari jarak jauh, tapi para masyarakat ini tidak bisa melihat dari jauh karena Prabowo sendiri hari ini langsung menuju ke lokasi tempat di mana yang disediakan oleh dari pihak Magelang sendiri. Seperti itu, Putri. Baik, terima kasih banyak laporannya Edi Suryana dan juga Haidar Faisal di sana. Kita akan nantikan ya bagaimana hari terakhir ini apa yang menjadi menarik begitu ya, karena dalam kan kalau kita retret. lihat di retret sebelumnya kan setelah bubar ini kan kayak contohnya Gibran Rakabuming Raka juga sempat mengunjungi beberapa pasar. Betul, di sana rame ya. Masyarakat juga sudah menanti bagaimana ingin bertemu dengan presiden, ingin ketemu dengan wakil presiden dan juga kepala daerah yang tentunya sudah berkumpul di Magelang. Tapi sebelum kita menantikan ataupun melihat bagaimana keramaian nantinya di Magelang, kita juga akan ajak Anda pemirsa untuk melihat ini ada berita belasan warung remang-remang yang diduga menjadi tempat prostitusi terselubung di Awin Jaya Muaro Jambi. Kemudian ini dibakar oleh warga. Nah, ini kita lihat ya, Philip, pemirsa, ini aksi pengrusakan yang dilakukan oleh warga dan juga hingga roboh bahkan ya, belasan warung remang-remang. Ini dilakukan oleh emak-emak, puluhan emak-emak bersama warga Awin Jaya, Sekernan, Muaro Jambi, bahkan hingga berujung pada pembakaran warung-warung tersebut. Perusakan dan pembakaran ini
Dilakukan karena banyaknya sejumlah penghuni yang diduga pekerja seks komersial terus datang ke warung remang-remang tersebut padahal sudah mendekati bulan Ramadan. Menurut warga, kehadiran serta operasional warung tersebut sangat mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga. Nah, ini adalah aksi tegas dari warga yang telah melalui kesepakatan bersama antara pihak pemilik warung serta pemerintah desa setempat. Tapi kalau kita lihat bagaimana kemudian aksi yang dilakukan Mama ini tidak dikawal oleh pihak kepolisian ya. Apakah memang ini merupakan bentuk kekesalan dari para emak-emak begitu ya? The power of emak-emak. Ini dia nih. Tuh bisa sampai jebol tuh. Lihat Putri. Bagaimana kemudian Mama bisa melampiaskan, karena ini kalau dari videonya ada indikasi kayaknya suami-suaminya kayaknya kalau pulang telat gitu ya. Oke, kita tinggalkan informasi belasan mama ini ya. Kita beralih ke informasi dari Home Industry yang memproduksi minuman keras. Ini digerebek Polres Jombang, Jawa Timur pada Kamis malam. Ada sebanyak 46 drum arak siap edar yang berhasil disita petugas. Warga Dusun Sumberjo, Desa Jombok, Kecamatan Ngoro, Jombang, Jawa Timur ini dihebohkan dengan penggerebekan sebuah rumah warga yang memproduksi minuman keras jenis arak pada Kamis malam. Setelah dipastikan terdapat miras, Polres Jombang langsung menutup akses masuk lokasi untuk warga. Polisi kemudian mendapati puluhan drum yang tengah dalam proses fermentasi namun telah waktunya untuk dibuka dan dijual ke pasaran. Sebanyak 46 drum dengan masing-masing drum berisi 200 liter arak ini kemudian disita oleh petugas kepolisian. Puluhan drum yang ditemukan polisi bukan hanya di satu tempat, melainkan ada di 3 tempat berbeda. Seluruh tempat produksi dan proses fermentasi ini kemudian tertutup rapat untuk menjaga kerahasiaan produksi dan endusan dari aparat keamanan. Polisi juga mengamankan berbagai alat pengemas. Seluruh barang yang berkaitan dengan produksi miras kemudian dibawa ke Mapores Jombang. Jelang bulan Ramadan tentunya aksi-aksi ataupun kegiatan-kegiatan penggerbekan ini semakin marak ya dilakukan begitu. Tentunya untuk menjaga ataupun memberikan kelancaran selama menjalani ibadah puasa. Oke, dari Jombang pemirsa kami akan ajak Anda untuk bergeser ke wilayah Deli nih, Sumatera Utara. Ada seorang anak yang tewas mengapung di sebuah selokan di Desa Manunggal, Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, informasinya bocah perempuan yang tewas itu berumur 7 tahun ditemukan dengan posisi tertelungkup terikat tali di lehernya. Diduga korban ini merupakan korban pembunuhan dari rekan kerja kakak kandungnya yang kesal karena dilaporkan dalam kasus pencurian. Nah, awalnya korban ini disuruh pelaku untuk membuang bangkai kucing setelah berada di sebuah gudang, korban ini langsung diperkosa oleh pelaku. Nah, karena korban menjerit, pelaku langsung menjerat pelaku. Korban maksud kami dengan tali lalu dibuang ke selokan dalam gudang kosong. Korban ditemukan dalam kondisi lehernya terikat dan kini jasadnya sudah dibawa ke rumah duka di Medan dan langsung dimakamkan ke TPU yang tak jauh dari rumah korban. Baik, informasi selanjutnya pemirsa, ini ada video di mana aksi heroik sejumlah personil TNI AU Lanut Sultan Iskandar Muda saat berjibaku menyelamatkan nyawa 4 orang warga Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar Aceh yang tercebur ke dalam sungai, dan ini viral di media sosial. Dalam rekaman video yang beredar ini, aksi penyelamatan yang dilakukan para personil TNI AU itu berlangsung dramatis. Beginilah peristiwa yang bermula ketika sebuah becak motor atau bentor yang ditumpangi 2 orang dewasa dan 2 anak-anak ini tiba-tiba saja tercebur ke dalam sungai. Menyaksikan kejadian itu, para personel Lanut SIM yang berada di lokasi ini langsung bertindak cepat dengan terjun ke dalam air untuk menyelamatkan nyawa para korban yang tenggelam di dalam air sungai.
Dalam proses evakuasi, 3 dari 4 korban berhasil ditemukan dengan cepat. Namun 1 anak yang masih balita ini sempat terjebak dalam air karena terhimpit becak yang mereka tumpangi. Tak kuasa mendengar teriakan orang tua korban yang masih kehilangan anaknya, salah satu personel Lanutsim, Serda Akbar, kemudian bersama personel lainnya kembali menyelam untuk mencari anak tersebut. Dengan sigap, Serda Akbar berhasil menyelamatkan korban yang terjepit di dasar sungai. Ya pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya mau langsung nyari sarung, Putri. Siap-siap. Bukan. Bukan saya itu selalu mikirnya pantun kalau film mau closing. Saya mau cari sarung karena persiapan ntar malam kan rencananya terawih atau enggak kan gitu. Oh gitu, amin sarung. ya. Amin. Oke, asyhadu Allah dulu dong. Oke lah, saya Filipus Yonaso. Dan saya Putri Windasari pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.